Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Arlindelani dari kelas 12 Bahasa absen 27. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masa pada pemerintahan demokrasi terpimpin, perebutan Irian Barat, serta situasi ekonomi pada demokrasi terpimpin. Sebelum Indonesia memasuki demokrasi terpimpin, dahulu Indonesia ada pada masa demokrasi liberal, yang dimana Presiden Soekarno-Hatta sangat berharap besar pada demokrasi liberal ini untuk membuat peraturan perundang-undangan. Namun, demokrasi liberal ini dianggap gagal karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Dan juga Soekarno mengatakan kalau demokrasi liberal ini tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia beralih kepada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri memiliki arti, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dan pengertian dari Soekarno sendiri adalah demokrasi terpimpin yaitu demokrasi kekeluargaan tanpa adanya anarkis dari liberalisme dan juga otoriter diktator. Demokrasi terpimpin sendiri terjadi saat adanya dekrit pemerintah pada tanggal 5 Juli 1959 dan pada tanggal 9 Juli 1959 Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti oleh Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Kabinet Kerja ini memiliki program yang disebut dengan TRIP program, di mana isi dari TRIP program itu adalah mengatasi masalah sandang dan pangan, masalah dalam negeri, dan juga perebutan Irian Barat. Jadi sekarang kita akan memasuki kepada masa Indonesia merebut Irian Barat dari Belanda. Indonesia merupakan negara jajahan yang dijajah oleh Belanda dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan pada saat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Belanda masih juga belum menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Sampai akhirnya terjadi sebuah konflik antara Indonesia dan Belanda. Lalu pada tahun 1961, Soekarno menyuarakan gerakan yang disebut dengan Trikora, di mana gerakan itu bertujuan untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Lalu pada tahun 1962, akhirnya Belanda mau menyerahkan Irian Barat kembali ke Indonesia dengan ditandatanganinya Perjanjian New York. Dan pada tahun 1969, Irian Barat kembali memilih untuk bergabung dengan Indonesia dengan disetujuinya perpera yang diminta oleh masyarakat Irian Barat kepada Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya kita akan membahas keadaan ekonomi Indonesia saat demokrasi terpimpin. Tentu saja saat demokrasi terpimpin ini terjadi, keadaan ekonomi Indonesia pasti dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena banyaknya pemberontakan yang terjadi menyebabkan Indonesia mengeluarkan banyak dana untuk mengatasi hal-hal tersebut. Dalam mengatasi keadaan ekonomi yang tidak baik itu, ada beberapa cara yang digunakan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasinya, yaitu yang pertama dengan membentuk Dewan Perancangan Nasional atau Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bapernas. Depernas sendiri berdiri pada tanggal 15 Agustus 1959 dan dipimpin oleh Muhyamin. Tugas dari Depernas sendiri adalah mengawasi proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan biaya pembangunan. Dan pada tahun 1963, Bapernas berdiri dan dipimpin oleh Presiden Soekarno-Hatta. Tugas dari Bapernas sendiri adalah
menyusun rancangan pembangunan atau rencana pembangunan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek. Yang kedua yaitu penurunan nilai uang. Yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi. Yang ketiga, proyek pembangunan mercusuar. Pada saat itu pun ada pembangunan komplek olahraga di Senayan yang sekarang disebut atau bisa dipanggil dengan Gelora Bung Karno. Pada saat itu pembangunan Gelora Bung Karno merupakan proyek ambisius pada masa pemulihan ekonomi di demokrasi terpimpin ini. Tentunya sekarang Indonesia sudah berada pada masa pimpinan yang baik dan juga sudah memasuki masa ekonomi yang baik juga, dan sudah sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya jika ada salah kata ataupun masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.